Coba bayangin deh, Anda lagi ada di geladak mobil sebuah kapal feri. Terus Anda lihat ada petugas lagi susah payah mengikat truk besar ke lantai baja kapal pakai tali-tali tebal. Apa coba yang ada di pikiran Anda? Nah, pemandangan kayak gini nih yang jadi inti dari sebuah artikel berita dari tribunbulukumba.com yang Anda bagikan. Ini tentang inspeksi keselamatan di Pelabuhan Bira di Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Kita coba bedah yuk. Kenapa momen kecil ini justru jadi hal yang paling penting? Betul, betul. Ini bukan cuma cerita soal inspeksi rutin biasa ya. Ini tentang gimana konsep abstrak keselamatan itu punya wujud yang, ya wujud nyata. Apalagi ini kan kejadiannya jelang libur Natal sama Tahun Baru. Momen-momen di mana pelabuhan itu pasti, wah, super padat. Jadi, mari kita lihat deh apa yang sebetulnya terjadi di sana. Oke, jadi konteksnya itu unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Bulukumba mereka turun langsung ngecek kapal feri. Dan ini kayaknya bukan sekedar formalitas ya, karena yang mimpin itu langsung kepala UPP-nya, Sheikh Idrus. Tapi ya, yang bikin saya penasaran, di artikel itu kan disebut bukan cuma dia yang datang kan, ada dari KP3, ASDP, bahkan ada anggota TNI Angkatan Laut juga yang mantau. Kenapa ya? Kenapa semua pemain besar ini harus turun tangan bareng-bareng gitu? Nah, ini dia poin kuncinya. Kehadiran mereka semua itu sebuah sinyal yang kuat. Ini nunjukin kalau inspeksi ini bukan cuma centang-centang daftar periksa doang. Ini itu istilahnya operasi terkoordinasi yang statusnya prioritas tinggi. Misalnya, kehadiran TNI AL itu menandakan ada aspek keamanan nasional yang juga ikut diperhatikan. Bukan cuma, keselamatan teknis. Intinya, pemerintah mau bilang ke semua orang, kami sangat serius soal ini. Masuk akal, masuk akal. Dan keseriusan itu kelihatan banget dari apa yang mereka perhatikan di lapangan ya. Setelah briefing, mereka langsung naik ke kapal feri KMP Bontoharu. Disinilah kita balik lagi ke adegan petugas yang lagi ngiket truk tadi. Kepala UPP-nya ngeliat langsung proses itu. Saya jadi mikir ya, apakah ini emang prosedur standar yang selalu dilakuin, atau ini semacam inisiatif ekstra karena tahu cuaca bakal buruk? Ini seharusnya prosedur standar. Seharusnya. Tapi sayangnya sering banget diabaikan kalau nggak diawasi. Makanya kehadiran SJ Idrus di sana itu jadi penting. Dia bukan cuma ngelihat, tapi dia memastikan itu dilakukan dengan benar. Coba deh bayangin, kalau kapal dihantam ombak besar di tengah Selat Selayar, truk yang beratnya puluhan ton itu kalau nggak diikat, wah itu bisa meluncur kayak bola bowling raksasa di dalam dek kendaraan. Astaga! Bisa nabrak mobil lain. Atau lebih parah lagi, bisa ngerusak dinding kapal. Tali pengikat itu satu-satunya yang mencegah kekacauan besar terjadi. Wah, gambaran itu ngeri banget. Dan iya juga ya, kita sebagai penumpang seringnya kan cuma khawatir soal ada pelampung atau enggak, ada skoci atau enggak. Kita nggak pernah kepikiran bahwa truk di dek bawah itu bisa jadi proyektil mematikan kalau nggak diamankan dengan benar. Momen kecil itu mengubah segalanya ya. Dari sekedar inspeksi, jadi gambaran nyata tentang cara mencegah bencana. Tepat. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi nih, inilah contoh sempurna dari apa yang disebut budaya keselamatan. Atau safety culture yang hidup. Jadi, aturan itu bukan cuma teks di buku panduan yang tebal dan berdebu, tapi jadi tindakan nyata yang dipraktekkan dan diawasi langsung oleh pimpinan tertinggi. Satu tindakan mengikat truk itu adalah bukti bahwa sistemnya berjalan. Dari level kebijakan di kantor, sampai ke petugas di lapangan yang, basah kuyup. Jadi dari satu artikel yang kelihatannya singkat ini, kita bisa lihat ya bahwa jaminan keamanan perjalanan Anda itu ternyata bukan cuma soal checklist mesin atau jumlah sekoci. Ini soal budaya kerja. Budaya yang memastikan setiap detail, sekecil apapun dikerjakan dengan benar karena semua paham risikonya. Betul. Dan ini menyisakan satu pemikiran menarik buat Anda. Artikel ini kan menyoroti pengamanan kendaraan sebagai respon terhadap cuaca ekstrim. Nah, ini bikin kita bertanya, prosedur keselamatan tak kasat mata apa lagi ya yang sebenarnya jadi standar dalam perjalanan laut? Di luar hal-hal yang jelas kita lihat, lapisan-lapisan keamanan apa saja yang mungkin nggak pernah kita sadari sebagai penumpang, tapi sangat-sangat vital untuk kelancaran dan keselamatan perjalanan kita semua. Pada hari ini kami bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, ASDP, UPTD Provinsi, Kesehatan Pelabuhan, dan BPTD
itu hari ini pembukaan posko Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Kegiatan kita hari ini adalah untuk pengecekan kapal, bagaimana kondisi kapal dalam dalam melakukan kegiatan pemberangkatan menuju ke Selayar, Pamatata. Kondisi di kapal saya lihat kondisinya layak untuk diberangkatkan, dan mobil-mobil tadi kita sudah melakukan pengecekan. Mobil itu dilasing kiri kanan, jadi semua kendaraan yang ada di kapal ini semua akan dilasing, dan kapasitas penumpang kapal ini itu kurang lebih 240 dan muatan kendaraan sekitar 18 unit. Untuk safety Kelautan kapal ini 1 bulan yang lalu kita sudah melakukan ram cek, terdiri dari Marine Inspektur, Kantor Sabandar Bulukumba, dan semua kapal yang beroperasi untuk angkutan Natal dan Tahun Baru. Kita memastikan dalam hasil ram cek itu semua dalam layak untuk dipakai menggunakan pengangkutan penumpang dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2025-2026. termasuk ketersediaan life jacket, Pak ya? Semua dalam hasil ram cek kami tidak menemukan kekurangan daripada kapal tersebut, baik dari konstruksi, mesin, kelistrikan, dan SDM-nya semua terpenuhi kelautan kapalnya. Harapannya, Pak? Harapan kami yaitu menggunakan kapal laut penyeberangan feri dengan nyaman, aman, selamat sampai di tujuan. Bagaimana prediksi penumpang, Pak? Prediksi penumpang perkiraan kami itu di tanggal 21-22 itu puncak daripada mudik Natal dan Tahun Baru, karena ini bertepatan dengan hari libur anak sekolah. Prediksi mungkin jumlah penumpang? Jumlah penumpang, data kami di tahun 2024 yaitu sekitar kurang lebih 2.890 penumpang di tahun 2024. Di tahun ini mungkin ada kenaikan sekitar 10% karena bertepatan dengan hari libur anak sekolah. Dan pembelian tiket melalui e-tiketing. Apabila ada penumpang yang membutuhkan tiket, penumpang bisa mengakses melalui tiketing ASDP. Dalam bulan 12 itu terkadang cuaca itu agak ekstrim, jadi kita selalu memantau baik dari BMKG ataupun visual. Apabila terjadi perubahan cuaca, maka pemberangkatan kapal itu kami tunda. Untuk ketersediaan kapal sendiri, Menyiapkan armada dalam arus mudik angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 ini ada sekitar 5 kapal yang standby untuk perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru ini. Ya, rutenya di mana saja, Pak? Di pulau mana saja? Rutenya kapal Balibo ini sendiri yaitu melayani Tanjung Bira, Pamatata, besoknya dia kembali ke Bira. Untuk tarif Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.